Nah, nyambung pertanyaan yang barusan Kang, bagaimana sih cara mengelola sampah yang masih bisa diolah dan mana yang sudah tidak bisa diolah? Salah satu contohnya misalnya Yang dari sampah. sebetulnya banyak sih jenis-jenis sampah itu harus dipahami, memang banyak. Cuman kita yang lebih ada di masyarakat aja dulu, jangan ada yang di luar gitu kan. Di masyarakat kita aja, paling kan sampah plastik, kantong kresek, bungkus mie, bungkus kopi kayak gitu kan, bungkus bumbu-bumbu kayak gitu tuh dipisah. Di situ kalau di kami sebutnya sedekah sampah, ya buat bahan baku itu. Nah kalau misalkan sampah-sampah yang menjadi rupiah kayak gini nih, PET gitu kan, kardus, duplek kayak gitu ya dipilah, dijual jadi rupiah. Kalau sampah sayuran bisa dimanfaatkan nggak? Sampah sayuran bisa dimanfaatkan Sampah baik, basah gitu. iya baik untuk budidaya maggot ya kan, atau komposter, VOC, eco engine juga banyak. Semua sampah di masyarakat itu bisa dikelola sebetulnya. Tinggal kita berkolaborasi dengan pemerintah atau donatur atau siapapun lah itu untuk menunjang sarana dan prasarana. Itu aja, sebetulnya sampah itu semua bisa diolah dan jadi rupiah yang berkah. Tinggal kita nih yang bingung tuh tempat, sarana prasarana. Kita hanya punya semangat saja kan. Nah mudah-mudahan dengan YouTube ini nanti ada donatur yang mendukung. Amin. Ini Area hiburan, ini. channel YouTube area hiburan. Yuk, channel Kang Tony. Kalau saya sih channelnya Bang Sampah Sukamaju Sejahtera itu aja. Nanti bisa lihat di deskripsi. Sesi lihat. Dari sampah kan, sampah organik, non organik udah bisa keatasi lah. Cuman satu nih Apa? yang harus dijawab Kang Tony, Apa? cara mengatasi sampah masyarakat gimana Kang? Sampah masyarakat itu tugasnya DKM. Oh DKM. Tugasnya DKM. Biar Singkatan saya DKM mengelola apa? lingkungan. Hah? Singkatan DKM apa Kang? Dewan Kepengurusan Masjid. Kalau Galih, kalau Mr. Encim, DKM? DKM apa Mr. Jim? Kamar namanya? Itu ada tupoksinya masing-masing. Saya sebagai ketua RW menyeluruh ya kan. DKM Karang Taruna kader itu kan RT juga di bawah naungan RW ya kan. Nah, saya sebagai ketua RW yang ngelola lingkungan keseluruhan. Kalau mengenai akhlak ya bagi-bagi tugas lah gitu. Bagi-bagi DKM, tokoh agama gitu. Libatkan, rangkul. Tapi rangkul jangan memukul, mengajak tapi jangan mengejek gitu. Kita harus saling menyayangi bukan menyaingi. Cerdas gitu. Oke, mantul. Untuk step by step gitu anjing gaya gawat. Untuk pertama buka bank sampah di Sukamaju. Pertama kali sosialisasi keluarga intinya mah. Nah, itu mungkin perbedaan antara di sini ya kan RW 3 ya, RW 3 dengan RW 6 di sana. Perbedaannya saya sebagai ketua RW yang terjun langsung. Jadi waktu pertama kali mendirikan bank sampah, saya mewajibkan KPM PKH. Artinya KPM PKH itu keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Ada kan di sini KPM PKH, ajak itu dengan ancaman positif. Kalau misalkan gabung di bank sampah nanti akan dihapus nih kepesertaannya. Itu kekuatan saya kan di bank sampah. Kalau di sini ya mungkin harus merangkul dulu RW-nya supaya untuk awal pembukaan bank sampah itu KPM PKH aja dulu yang dilibatkan menjadi nasabah. Panggil pendamping PKH-nya nanti bisa dibantu lah sama saya, pendamping PKH desa Bojongpaling siapa. Nah itu nanti dilibatkan supaya lebih seket lah gitu ke KPM-nya. Ini ada bank sampah nih di RW 3, KPM PKH-nya di sana wajib menjadi nasabah. Gitu. Nah setelah 1 tahun berjalan 2017 sampai 2018 ya kan, itu 1 tahun berjalan saya tuh hanya peserta PKH aja nasabahnya. Nah setelah pembagian undang RT RW Karang Taruna sama masyarakat seluruhnya. Nah kasih pemaparan sosialisasi ini bla 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 tentang bank sampah ya kan, nanti ilmu-ilmunya dikasih. Nah setelah ngumpul sana tahan dulu, jangan dulu bubar sampai pembagian. Akhirnya Ibu Anu 1 juta, Ibu Anu 800, Ibu Anu kan yang lain bengong itu dari sampah. Iya. Saya daftar nanti. Nah dari sana memotivasi. Pas pembagian undang seluruh masyarakat. di wilayah Sukamaju ataupun di luaran daerah Padalarang, omset untuk menabung sampah selama setahun tuh nominal gede atau? Untuk pertama, 1 tahun pertama dulu cuman dapat 60 juta. Tahun Keseluruhan. keseluruhan.
keseluruhan itu dapat 60 juta sekian lah gitu. Tahun kedua dapat 108 juta. Tahun ketiga betul ada catatan-catatannya. Iya, itu kan omset keseluruhan. Iya. Dari satu KPM rata-rata 1 juta lah gitu. Ada yang 1 juta, ada yang 4 juta setahun itu. Jadi akhirnya kan setiap mau Idul Fitri kan terbantu. Oke. Soalnya motivasi saya kenapa harus 1 tahun sekali, kenapa 2 minggu sebelum Lebaran, karena pernah mendengar keluhan masyarakat suami istri pasnya lah gitu kan. Cuma mana gawe sendak Lebaran yo, sendak budak teberin baju tadinya langsung termotivasi. Oh ya kita bantu dari sampah. Akhirnya membantu juga kan. Ya meskipun tidak ada penghasilan buat saya pribadi gitu, buat pengurus gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting berkah. Adapun penghasilan buat saya ya inovasi. Nah itu mah inovasi hak saya. Jadi hasil penjualannya ya hak saya gitu. Adapun ya bagi-bagi juga gitu. Jadi perbedaan itu aja sih. Di sini kan mandiri secara swadaya dari Karang Taruna. Kalau saya di sana menggunakan kebijakan sebagai ketua RW, itu yang mempermudahnya. Ya meskipun tidak semudah membalikan tangan sih, perlu perjuangan 1 tahun. Tetap perlu perjuangan. Apalagi Tadi dari pusat ketua Karang Taruna tuh emang absen, bekas malam mungkin ada job nonton wayang. Nah jadi sekarang tuh lagi istirahat, nggak bisa datang. Mungkin kedepannya Kang Ton bisa hadir lagi ke Kampung Lebak Gede, bisa berbincang bersama langsung ketua dari Karang Taruna unit RW 03 mungkin dari Kang Abdul. dengan senang hati. Mungkin CS Satrapala, cuman kepada ngeh gitu Kang Uji. Kok apal si Tony mah, apal si Adul, nanti apal banget gitu. Entar mungkin kedepannya bisa lanjut sounding obrolan lagi mungkin. Dengan senang hati, jangankan obrolan, gerakan aja hayu. Ini Kang Tony mau nyumbang mesin naon tadi teh? Insinerator. Terus motor cator. Eta jeung artinya pukis, artinya pukis. Alat pemusnah sampah. Alat pemusnah sampah. Mun bila mana sampah di warga nggak ketarik ke UPT karena di provinsi mungkin lagi nggak beres, mungkin banyak keterlambatan Kang Uji. Itu juga dari hari Sabtu, info dari pusat baru ketarik tadi pagi dari hari Sabtu dari pembuangan. Biasa kan musim hujan, gede gripuh. Makanya kan kita harus berawal dari sekarang. Karena apa? 2023 TPA Sarimukti akan ditutup dan akan pindah ke Legok Nangka. Iya. Ya kan itu biaya 8 kali lipat dari sekarang. Biasa misalkan 1 truk ke UPT berapa? Misalkan 1 juta, nanti bisa 8 juta mungkin. Karena apa? Biaya operasional ke sana lebih jauh, ya kan? Terus armada pengangkut dari UPT masih terbatas. Nantinya banyak yang ini, yang mudah-mudahan sekarang kemarin Zoom meeting ya sama DLH sama dari Unpad juga, katanya Kabupaten Bandung Barat sedang pembebasan lahan untuk TPA selanjutnya. Amin. Mudah-mudahan itu dapat terrealisasi sehingga ya sampah di Bandung Barat bisa tertangani. Yang penting kita lakukan hal yang kecil sebelum mampu melakukan hal yang besar. Seperti ini dulu. Jangan muluk-muluk, jangan jadi bandar gitu, enggak. Jadi intinya di balik sampah masih terdapat banyak berkah gitu. Nah, itu dia. Pilah sampah dari rumah. Pilah sampah dari rumah. Moto misi Kang Tony itu gimana? Ya, pilah sampah dari rumah, ubah sampah jadi rupiah yang berkah. UA. Masih ada pertanyaan, masih ada. Gimana bisa dijawab? Jangan. Ini 3R ya. Zero waste ya kan. 3R nih. Mana 3R? Reuse, recycle. Artinya Mr. Jim Yang memilah, mengolah dan mendaur ulang. Nggak ulang, brother. Sawah. Ngerti? Mendaur ulang. Itu kebanyakan dari Karang Taruna tuh emang kebanyakan pelajar loh. Ini dari Semandua. Ya. Semandua tadi Melopar. Gunung Halu dekat sama si Kang Tony. Gunung Halu. Sodong. Melopar. Surabaya. Sodong merenang. Sodong. Nah, kebetulan Sodong sahabat saya tuh Pak Dede bagian Adiwiata. Pernah dulu saya orasi di Hari Pohon. Nonton nggak? Tara sekolah. Corona. Sampah Sukamaju ada itu orasi Hari Pohon Sedunia. Ya orasi kan. Dari aku seonggok sampah plastik.
Oke deh, harapan buat Karang Taruna RW03 dari Kang Tommy dari Sultan Runtah Padalarang. Ya, harapannya untuk pemuda-pemudi ya kan, jangan pemuda terus kan, ada pemudi. Oke. Sebagai kameramen kan pemudi. Harapan saya dan apa namanya, ya keinginan saya dari Karang Taruna RW 3 Kampung Lebak Gede ya, Desa Bojongkuaning, tetap semangat mengelola sampah. Mulai dari kita, kalau bukan dari kita siapa lagi, kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi. Kita lakukan hal yang kecil sebelum mampu melakukan hal yang besar. Madep. Mari pilah sampah dari rumah, ubah sampah jadi rupiah yang You berkah. are. You are. Cocok. Kesan-kesan Tutup dulu. Oke guys, mungkin segitu ya tanya jawab bersama Sultan Runtah Padalarang. Untuk info lebih lanjut untuk Sultan Runtah Padalarang boleh dilihat di deskripsi di bawah ya guys. Oke, jangan lupa ya guys di like, di komen dan subscribe. Oke, jangan lupa lagi di share sebanyak-banyaknya. Oke.